Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Arifah dari Pendidikan Ekonomi Koperasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait perpajakan yang ada di Indonesia untuk kelas 11 dengan materi pajak penghasilan pasal 21. Namun pada video kali ini saya hanya akan menjelaskan cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. Sebelum itu, saya akan menyampaikan pengertian dari PPh 21 sebagai berikut. PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seseorang wajib pajak, orang pribadi atau WPOP, dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan kegiatan, jasa, pekerjaan yang dilakukannya. Dan ada beberapa pihak yang dikenakan pemotongan PPh 21, yaitu pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara perhitungan PPh 21 pegawai tetap. PPh 21 pegawai tetap. Pegawai tetap menurut ketentuan pajak adalah pegawai yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, yang merangkap sebagai pegawai yang bekerja penuh di perusahaan, dan pegawai kontrak yang bekerja penuh dalam perusahaan. Berikut adalah tarif pajak PPh 21, ada besaran 5%, sampai dengan 50 juta, 15% itu penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, besaran 25% di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, dan 30% itu di atas 500 juta. Oke, kita ke cara perhitungannya langsung. Oke, di sini ada soal perhitungan PPh pasal 21. Akan saya bacakan soalnya sebagai berikut. Ahmad belum menikah sebagai pegawai tetap di PT Cari Untung, menerima gaji sebesar 5 juta rupiah. PT Cari Untung membayar premi asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian sebesar 30.000 dan 70.000. Sedangkan Ahmad membayar iuran pensiun dan iuran THT sebesar 40.000 dan 60.000. Hitung PPh 21 bulan Januari tahun 2018. Di sini ada beberapa caranya, yaitu dari gaji ditambah dengan premi. Untuk premi itu yang dibayarkan, jika dibayarkan oleh perusahaan, maka masuk ke dalam perhitungan PPh 21. Namun apabila dibayarkan oleh karyawan atau secara pribadi, itu tidak dihitung dalam PPh pasal 21. Kemudian hasil pertambahan dari gaji dan premi itu menjadi penghasilan bruto sebulan. Setelah diketahui penghasilan bruto sebulan, itu dikurangi dengan biaya jabatan 5%, ditambah iuran pensiun, ditambah iuran THT. Untuk biaya jabatan sendiri, itu dikali 5% untuk sebulannya, dan untuk hasilnya itu maksimal 500.000 untuk penghasilan bruto sebulan, dan 6 juta untuk penghasilan bruto setahun. Jika sudah diketahui penghasilan neto sebulan, maka bisa dikali 12 menjadi penghasilan neto setahun. Kemudian penghasilan neto setahun dikurangi PTKP menjadi penghasilan kena pajak. Mari kita masuk ke rumusan ini. Kita bisa menghitung untuk gaji tadi diketahui sebesar 5 juta, kita masukkan nominalnya. Untuk tunjangan itu tidak ada tunjangan dalam soal tersebut.
Untuk premi kecelakaan itu dibayarkan oleh perusahaan, maka dari itu diingat jika premi dibayarkan oleh perusahaan, maka masuk ke dalam perhitungan PPh 21. Untuk premi kecelakaan sebesar 30.000 dan untuk premi kematian itu ada 70.000. Kemudian untuk penghasilan bruto sebulan tadi diketahui di atas, hasil dari gaji ditambah dengan premi. Nah, di sini diketahui premi itu ada dua, yaitu premi kecelakaan dan premi kematian. Maka 5 juta ditambah 30, kemudian ditambah lagi 70.000. Jadi 5.100.000. Kemudian kita ke pengurangannya. Tadi ada biaya jabatan, berarti 5%. Untuk kita mengetahui besaran biaya jabatan, 5% dikali dengan penghasilan bruto sebulan. Jadi dikali dengan 5.100.000. Hasil perkalian dari 5% dikali 5.100.000 yaitu 255.000. Kemudian untuk iuran pensiun tadi diketahui sebesar 40.000 dan iuran THT yaitu 60.000. Lalu untuk pengurangannya ini kita jumlah semua menjadi 355.000. Untuk mencari penghasilan neto sebulan, yaitu penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan jumlah pengurangan yaitu 355.000. Jadi hasilnya 4.745.000. Kita tulis. Rp4.745.000 ini untuk penghasilan neto sebulan. Sedangkan di sini kita mencari penghasilan neto setahun. Jadinya 12 dikali dengan 4.745. Sama dengan 56.940. Nah, di sini ada PTKP. Tadi menurut soal itu Andi belum menikah, jadi PTKP-nya tidak menikah dan belum ada tanggungan apapun. Jadi besaran PTKP-nya yaitu 54 juta hanya untuk Andi seorang. Kemudian penghasilan neto setahun sebesar 56.940 dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak dengan tadi Andi belum menikah dan tidak ada tanggungan sebesar 54 juta. Jadi untuk penghasilan kena pajaknya
2.940.000. Untuk PPh 21 tahun itu dikali 5%, karena 50 kurang dari 50 juta, jadi besarannya hanya 5%, kemudian dikali dengan 2.940.000. Maka diketahui PPh 21 tahunnya yaitu 147.000. Kemudian jika kita ingin mencari PPh sebulan, yaitu tinggal PPh setahun dibagi dengan 12 jumlah bulan dalam 1 tahun. Berarti di sini 147 dibagi 12 bulan, yaitu menjadi 12.250.000 rupiah. Nah, sudah ketemu untuk PPh 21 tahunnya, yaitu ada 147.000, dan untuk PPh sebulannya itu ada 12.250. Oke, mungkin sekian video penjelasan terkait cara perhitungan PPh 21 pegawai tetap dari saya. Apabila ada kesalahan dan ada ketidakpahaman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.